Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik 14 rumah di Amban, Manokwari terbakar, 1 orang tewas. Diduga korupsi APBD tahun 2018, 9 mantan dan 4 anggota DPRD aktif di Paniai ditetapkan sebagai tersangka. Polisi terus menghimbau pengendara sepeda motor tak gunakan sandal jepit. Kebakaran hebat melanda perumahan PT Sawi Thomas, Amban, Manokwari Sabtu lalu. Kebakaran terjadi pukul 3 dini hari. Kobaran api menghanguskan 14 petak kontrakan beserta 2 mobil dan 4 motor. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api terus membesar. Alimuddin Tojek yang saat kejadian membantu memadamkan api malah menjadi korban. Ia meninggal dunia karena terjebak di dalam salah satu rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun menurut warga sekitar, api bersumber dari korsleting listrik. Tepatnya di daerah Bumi Marina Amban, Manokwari, di mes karyawan PT Sawi Thomas. Kemudian kejadian kebakaran ini terjadi tadi sekitar pukul 3 pagi. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di kediaman ataupun mes kontrakan yang dipakai oleh karyawan PT Sawi Thomas itu. Pukul 3.40 sampai dengan 3.50 proses pemadaman api dan sekitar pukul 5 api berhasil dipadamkan. Selanjutnya untuk kejadian sendiri, saat ini Polres Manokwari sedang melakukan upaya olah tempat kejadian perkara, kemudian mengumpulkan saksi-saksi kaitan dengan kejadian tersebut untuk memastikan dugaan korsleting listrik ini benar atau tidak. Kemudian nantinya tentunya kami juga akan melakukan pemeriksaan forensik untuk kepastiannya. Kemudian untuk kejadian sendiri sudah ataupun menimbulkan korban jiwa, 1 korban jiwa, yaitu saudara Alimuddin Tojek. Polisi tengah mengumpulkan barang bukti yang akan diuji di laboratorium forensik Polda Papua Barat untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan 14 tersangka kasus dugaan korupsi APBD pemerintah Kabupaten Paniai tahun 2018 lalu senilai 59 miliar rupiah. Tersangka terdiri dari 9 mantan anggota DPRD, 4 anggota DPRD aktif, serta seorang sekwan DPRD Paniai. Polda Papua telah memeriksa 28 saksi dan dari jumlah tersebut, 14 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi, modus korupsi anggota DPRD setiap triwulan menerima uang tunai 500 juta rupiah ditambah gaji 30 juta rupiah. Dana yang dikorupsi tersebut merupakan APBD Kabupaten Paniai tahun 2018 untuk 9 kegiatan. Namun dalam praktiknya tersangka tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan uang tersebut malah masuk kantong masing-masing. Para anggota dewan tersebut selama 1 tahun anggaran didapat sekitar 2 miliar rupiah per orang. Kita sudah menetapkan 14 tersangka karena banyak yang sudah di PAW, kemudian rekan-rekan memahami sendiri wilayah Paniai, data yang kita dapat, nomor HP, kemudian alamat yang sudah kita cek, sudah banyak
berpindah-pindah tempat sehingga baru 14 yang kita jadikan tersangka. Kita akan melakukan komunikasi terus untuk yang lain bisa kooperatif ketemu kita untuk kita lakukan sidik lebih lanjut. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Korupsi dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Penyidik Kejaksaan Negeri Jayapura meningkatkan status kasus korupsi pembangunan jalan di Mambramo-Raya ke tahap penyidikan. Setelah mengecek lokasi pembangunan ruas jalan Trimuris Kasonaweja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mambramo-Raya, terjadi korupsi. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh di lapangan, penyidik berani menyimpulkan bahwa kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan yang berarti akan terus berlanjut hingga ke persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Alexander Sinuraya mengatakan anggaran pembangunan jalan Trimuris Kasonaweja bersumber dari APBD dan dikerjakan CV Irja Putra Pratama pada tahun 2019 dengan nilai kontrak 5,7 miliar rupiah. Namun anggaran yang diserap atau dicairkan baru 3, miliar rupiah atau hanya sekitar 70%. Penyidik menyimpulkan bahwa uang proyek tersebut sudah diambil namun pekerjaan tidak dilaksanakan. Nilai kontraknya itu 5 miliar 715 juta 562.500 rupiah nilai kontraknya. Tetapi uang anggaran yang diserap ataupun yang dicairkan sebesar 3 miliar 519 juta 942.000 rupiah. Jadi tidak semuanya uang itu diambil, tapi yang diambil itu dengan bobot lebih kurang sekitar 70% dari nilai kontrak. Tetapi setelah kita melakukan penyelidikan, melakukan permintaan keterangan, bahkan sampai dengan on the spot tadi ke lapangannya, dari teman-teman sengaja kami perlihatkan videonya biar bisa menjadi referensi dalam melakukan penyelidikan. Oleh bukti kuat bahwa uang diambil, tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan. Ada berapa saksi yang sudah diminta keterangan? Saksi yang diminta keterangan lebih kurang 10 orang. Penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi pekerjaan. Dengan naiknya kasus ini ke tahap penyidikan, Alexander mengatakan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura, Papua. Polres Merauke kembali menyita 2 mobil tanpa surat-surat yang jelas alias bodong. Bisnis mobil bodong belakangan ini marak di Merauke, dan polisi sudah berkali-kali menyita kendaraan yang tidak jelas asal-usulnya tersebut. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pelaku atau pemasok kendaraan bodong ini tidak jera. Pihaknya akan menindak tegas para pelaku, termasuk oknum polisi yang terlibat. 180 kendaraan roda 2 yang kemarin kita tangkap itu. Ternyata diantaranya 75 itu ada tuannya, ada BPKB, ada STNK, dan lain-lain. Hanya perpanjangannya belum baik. Dan kemudian sudah dijemput kepada yang punya, karena yang terkirim kemarin. Tetapi apabila kendaraan itu memang betul-betul tidak berstatus, tidak ada STNK, BPKB, kita tidak kompromi. Akan kita lakukan. Siapapun yang terlibat di dalam saya proses. Di Merauke sudah banyak ya Pak ya? Untuk sementara yang tercatat di kita baru 2. Yang lain ada dia punya data tapi belum lengkap. Jadi anggota polisi yang kita minta harus dilengkapi. Anggota polisi yang terlibat Pak nantinya ada sanksi. Kalau anggota manapun, mau TNI atau Polri tetap kita proses. Kita akan menggunakan acara manapun akan kita proses. Saat ini mobil bodong banyak berseliweran di jalan-jalan di Merauke. Mobil ini dijual sangat murah, kisaran 60 hingga 80 juta rupiah dengan kondisi yang masih lumayan bagus. Biasanya mobil seperti ini tidak jelas asal-usulnya karena tidak ada bukti kepemilikan sehingga dicurigai hasil tindak pidana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. TNI Polri memperketat pengamanan di sejumlah bandara di wilayah Pegunungan Tengah Papua, mengantisipasi maraknya penjualan peluru kepada kelompok kriminal bersenjata. Pekan lalu polisi meringkus 2 tentara yakni Praka Asben Kurniawa Gagola
anggota Satgas Apter Kodim Intan Jaya, dan Prada YW, anggota Yonif 751 Rider Sentani. Mereka diduga menjual peluru kepada kelompok kriminal bersenjata. Mereka ditangkap di Intan Jaya dan di Bandara Sentani. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Kolonel Joshua Sembiring mengingatkan Komandan Satuan agar lebih teliti dalam melakukan pengecekan anggotanya. Ia mengancam jika terjadi pelanggaran, maka Komandan Satuan juga mendapat sanksi hukuman. Yang adanya oknum TNI yang melakukan kesalahan kita tidak bisa menutup, tentunya dia ada proses sendiri. Proses itu semua akan diproses dan kita akan ikuti karena kelakuan ini kelakuan yang sangat tidak bisa diterima. Sangat tidak bisa diterima. Ini kalau boleh saya bilang, ini sangat biadab. Mereka jual, mereka bunuh, itu dilakukan oleh kelompok saudara kita yang lain untuk membunuh teman-temannya. Ini kelakuan yang biadab saya anggap. Sehingga pencegahan yang kita lakukan tentunya bandara kita perkuat. Karena ini munisi banyak dikirim ke atas. Jadi kalaupun ada ketangkap itu bagian dari upaya kita memperkuat pencegahan untuk munisi dibawa ke gunung. Demikian juga pos-pos TNI yang lain kita akan terus meningkatkan, termasuk pemberian konseling pada internal bagian dari pembinaan itu akan kita lakukan. Teror yang dilakukan KKB terus terjadi terutama di pegunungan tengah Papua. Peluru yang digunakan selain membeli dari luar Papua juga didapat dari oknum aparat yang berkhianat menjual peluru karena harganya yang mahal. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Satlantas Polres Mimika kembali menghimbau pengendara sepeda motor tidak menggunakan sandal jepit saat berkendara. Polres Mimika sejauh ini memang masih menghimbau, kendati Korlantas Polri sudah mengeluarkan larangan ke seluruh kepolisian di Indonesia. Warga yang kedapatan masih menggunakan sandal jepit tidak dikenai sanksi. Untuk yang pengemudi kendaraan sepeda motor ya, yang menggunakan sandal jepit, itu kita hanya mengarahkan lagi, menghimbau supaya apabila mengemudi kendaraan sepeda motor lebih baik pakai sepatu, atau supaya fatalitas yang kemungkinan akan terjadi apabila terjadi kecelakaan itu lebih ringan dibanding dia menggunakan sendal, ya toh. Dia akan bersentuhan langsung dengan benda keras yaitu aspal, terseret dan menggunakan celana panjang. Ya toh. Untuk penindakan belum, karena kita hanya sebagai menghimbau supaya menggunakan sepatu, karena safety reading seperti itu. Selama operasi patuh 2022, polisi membiarkan saja pengendara yang memakai sandal. Mereka hanya dinasehati karena beresiko terluka saat kecelakaan. Himbauan ini menuai beragam tanggapan di masyarakat. Sebagian setuju, sebagian menolak. Mereka yang menolak mengaku tidak semua warga leluasa menggunakan sepatu karena harus menggunakan celana panjang, apalagi mereka dalam keadaan darurat. Menghindari kecelakaan saja. Kalau kecelakaan kan dapat tidak luka. Jadi pakai celana panjang, pakai sepatu. Ya, kalau nggak boleh pakai sandal jepit, pakai motor itu gimana, Mas Gian? Ya sebenarnya itu lah macam gak masuk akal ya. Itu kan sebenarnya itu kan untuk keselamatan. Dan ada juga yang risih pakai sepatu, bilangnya kan gitu. Tapi jadi gimana? Jadi ya nggak harus semua orang lah. Masalahnya kan tergantung orangnya juga. Ada yang cocok pakai sepatu untuk berkendara, dan ada juga yang untuk buat sandal, Pak. Gitu ya. Kalau Mas Giat Arab ini setuju nggak aturan ini? Kalau menurut saya sih nggak juga. Nggak juga ya. Ini seperti apa Pak Arvin, nggak boleh pakai sandal jepit kalau naik motor nanti? Ya untuk macam kita para pedagang, Pak. Istilahnya kalau suruh pakai sepatu ya kalau punya sepatu, kalau enggak itu loh. Kalau orang kantoran begitu mah pakai sepatu wajar, Pak. Kalau kita ya kadang itu sering lupa juga kalau harus pakai sepatu kan begitu. Istilahnya kalau cuma mau beli apa, masa harus pakai sepatu kan. Gitu. Berarti Pak Parmin menyetujui nggak kalau nanti aturan ini diberlakukan? Ya kalau buat saya sih sebenarnya ya gimana ya? Ya setuju sih, cuma ya itu tadi. Berat ya? Iya. Kali berkendara menggunakan sepatu ya. Itu untuk
Himbauan tidak menggunakan sandal jepit ini menjadi ramai semenjak polisi melihat banyak pengendara sepeda motor menggunakan sandal saat berkendara. Sebagian warga menganggap lumrah memakai sandal karena biasanya sepeda motor hanya digunakan untuk jarak tempuh yang pendek dan bersifat tidak resmi. Igo Batmomolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Dalam rangka Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli, Polres Mimika menggelar berbagai kegiatan, antara lain pengobatan gratis yang dipusatkan di distrik Kuamki Narama. Kegiatan ini disambut positif warga yang sudah mulai berdatangan ke posko sejak pagi hari. Pengobatan gratis ini melibatkan Dinas Kesehatan yakni Puskesmas Kuamki Lama. Kasat Binmas Polres Mimika, Ibtu Paulus Rande mengatakan pengobatan gratis dibuka untuk warga di distrik Kuamki Lama karena mereka tidak sempat ke puskesmas untuk memeriksa kesehatan. Kegiatan di hari ini bertempat di halaman gereja Kemah Injil Kuamki Narama, Kabupaten Mimika. Kegiatan yang berlangsung sekarang adalah kegiatan bakti kesehatan Polres Mimika dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-36. Kegiatan ini dimaksud untuk boleh membantu masyarakat, di mana masyarakat yang selama ini, apalagi di usia yang tua ini yang malas berobat, kesempatan hari ini mereka hadir berobat gratis di tempat ini. Polres Mimika bersama dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Kuamki Narama mengambil tangan oleh melaksanakan kegiatan di hari ini. Nah, tapi belum minum obat jadi belum. Mama sakit apa, Mama? Rematik. Sudah pernah ke rumah sakit, Mama? Pas kebetulan ada pengobatan gratis, jadi Mama datang ya. Di Merauke, polisi juga menggelar kegiatan yang sama. 12 petugas medis dari Polres Merauke diterjunkan ke kawasan perbatasan RI Papua Nugini, tepatnya di Kampung Erambu. 62 warga mendapat pengobatan gratis. Mereka umumnya menderita gatal-gatal dan badan pegal. Oh, bagus ya. Kalau ada perobatan massal. Oh, bagus ya. Sakit apa, Pak Titus? Keluar tadi. Kalau kemarin saya lambung. Lambung saja ya? Ya. Sekarang sudah tidak? Lambung. Sedang berjalan 1 minggu ini, jalan 2 minggu sudah selesai. Artinya kan obatnya itu sudah enak ya. Tinggal nanti saya balik pemeriksaan. Bakti kesehatan berupa pengobatan massal yang kita adakan di Kampung Erambu, Sota, itu dalam rangka HUT Bayangkara ke-76. Jadi rangkaian acara pengobatan di situ kita memeriksa tanda vital, tekanan darah, kemudian konsultasi dokter, dan terakhir diterapi sesuai dengan keluhan dan gejala yang dialami masyarakat di sekitar kampung. Kebanyakan masyarakat di sana itu mempunyai gejala pegal-pegal ya Bapak ya, mungkin karena aktivitas yang berat. Jadi ada yang sakit mialgia, nyeri-nyeri otot, kemudian infeksi saluran pernafasan, dan juga asam lambung Bapak, dispepsia. Oke, yang kita obati kemarin sebanyak 64 orang Bapak. 64 orang, terdiri dari anak-anak, remaja hingga dewasa, lansia. Pengobatan massal akan terus digelar di berbagai lokasi hingga perayaan HUT Bayangkara 1 Juli mendatang. Igo Batmomolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Ratusan siswa sekolah dasar usia di bawah 12 tahun diimunisasi dalam rangkaian Pekan Imunisasi Nasional tahun ini. Imunisasi kali ini digelar di SD Yapis Merauke. 400 siswa divaksin rubella agar tidak terserang penyakit campak. Jenis imunisasi ini apa Pak yang diberikan ini?
MR atau campak, sejenis obat campak mencegah penyakit campak itu MR. Ada berapa banyak dosis Pak disiapkan ini? Kita pemberiannya dosisnya untuk anak sekolah itu 0,5 cc sesuai dengan jumlah anak SD yang di sini ada berapa. Jadi kurang target kita 80 orang di sini SD Yapis 1 ini. Itu batas umur berapa Pak yang diberikan ini? 12 tahun. 12 tahun ke bawah Pak ya? Ya, standar 12 tahun. Kegunaan untuk imunisasi rubella ini apa ini Pak? Seperti dulu, dari dulu juga sudah ada ini pencegah penyakit campak. Oh campak ya. Jadi yang biasanya tahun-tahun lalu atau yang ini kan program baru, bulan imunisasi anak sekolah. Biasanya campak pertama ini diberikan 9 bulan. Iya. Terus sekarang ada program baru yaitu BIAN, bulan imunisasi sekolah. Diberikan itu 12 tahun supaya untuk merata jangan terjadi penyakit campak Pak. Sudah imunisasi, sudah. Kenapa mau imunisasi? Kenapa? Supaya apa? Supaya sehat. Al tadi sudah imunisasi. Berapa kali suntiknya? 1 kali. Iya. Kenapa mau imunisasi Al? Supaya apa? Supaya sehat ya. Pekan imunisasi rubella akan terus digelar hingga bulan ke depan karena vaksinasi penting dan wajib untuk anak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ribu warga Kaimana yang merupakan pekerja penerima upah dan non-upah didaftarkan Pemkab mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan. Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Timur, Kuncoro Budi Winarno mengatakan peluncuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kaimana akan mendorong daerah-daerah lain di Papua Barat untuk mensejahterakan pegawai dan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Kaimana itu 32.631 orang. Kami BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Kaimana yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 18.984 orang. Salah satu penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, Hamdani Furu, senang sudah terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Kaimana beserta BPJS Ketenagakerjaan atas niat baik mereka untuk kami orang asli Papua di Kabupaten Kaimana. Terima kasih banyak. Bupati Kaimana Freddy Tie mengatakan Pemkab telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga 14.000 warga yang juga pekerja kini sudah terjamin. Kita pemerintah Kabupaten Kaimana pernah mengeluarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah di Kabupaten Kaimana. Pada kesempatan yang baik ini, pihak Pemda Kabupaten Kaimana pada tanggal 13 April tahun 2022 kita sudah MOU dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pada tanggal 30 Mei tahun 2022 kita adendum peserta yang ikut kurang lebih 14.000. Usai peluncuran, acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Kaimana kepada penerima manfaat. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Panglima Kostrad Letjen Maruli Simanjuntak menginstruksikan semua jajaran prajurit Kostrad, termasuk di Merauke, untuk tetap siaga dan melindungi warga di Papua. Pangkostrat juga mengatakan saat ini jumlah prajurit Kostrad di Merauke dianggap mencukupi, walaupun Merauke dalam waktu dekat akan beralih status menjadi provinsi baru. Penegasan buat pasukan dan anggota untuk lebih dekat dengan masyarakat yang ada di Papua seperti apa, Pak? Jelas supaya ikut bersama-sama masyarakat, membangun bersama-sama masyarakat, menjaga keamanan tugas utamanya.
mudah-mudahan nanti ya kita sudah banyak berdiskusi lah gimana caranya kita juga ikut bersama-sama masyarakat membangun Merauke khususnya. Baik. Di Papua Selatan berapa sih? Kita ada 1 batalion di sini. Di bawah brigadenya ada di Timika, ada 2 batalion di sana, 1 batalion di sini. Saat ini prajurit Kostrad di Merauke berjumlah 1 batalion dan masih cukup untuk membantu Polri dalam pengamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.